kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita, sebelum kita memulai ibadah kita mau bernyanyi lagu Saat Teduh terlebih dahulu. Kita bernyanyi lagu Selamat Pagi Bapak. Musik hadir. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Sekarang kami mau memulai ibadah. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pagi adik-adik 1, 2. Ketemu lagi nih sama Kak Ivana dan Kak Tiara. Sekarang pasti pada semangat kan untuk ikut ibadah kita pada minggu hari ini? Bagus, semuanya semangat. Nah, supaya rasa semangat kita ini keluar, kakak mengajak adik-adik untuk bernyanyi. Kita mau nyanyi lagu Happy Ya Ya Ya. Pasti semuanya udah pada tahu kan lagu Happy Ya Ya Ya. Tapi nanti kita sambung juga ya sama lagu Lula 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 Lu. Oke? Musik hadir. Sambil bangkit berdiri. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Tutup matanya. Kukuruyuk. Cintaku semakin mendalam. Lula lula lu. Lula 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 lu. Lula 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 lu. Lula 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 lu. Lula 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 lu. Tangan kanan ke depan, tangan kiri ke belakang, digoyang-goyang, menari, berputar, mari puji Tuhan. Oke, pasti semuanya udah makin semangat kan nih untuk mendengarkan firman Tuhan? Bagus, kalau gitu kita mau duduk kembali, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik lagi nih untuk bernyanyi satu buah lagu terlebih dahulu. Kita mau menyanyi lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Musik hadir. Kita bernyanyi dengan sikap berdoa. Ingin dengar cerita
kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada hari ini Tuhan Yesus masih mengizinkan kami untuk bersekolah minggu. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik kelas 1-2. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, kalau begitu kita buka yuk Alkitab kita dari Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Kira-kira kitab Kejadian itu ada di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru ya? Perjanjian Lama. Nah, adik-adik sudah dibuka Alkitabnya? Oke, kalau Alkitabnya sudah dibuka, kita baca secara bergantian. Kakak duluan, baru adik. Oke. Sudah ya? Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Itu mengeluarkan hasil. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potiferah, imam di On. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir.
Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, siapa saja tadi yang ada di dalam tokoh tersebut, di dalam Alkitab yang tadi kita baca? Ada ada siapa ya? Ada Yusuf. Lalu ada Firaun. Nah, adik-adik, Kakak Tere ada video nih buat adik-adik. Tapi kakak mau adik-adik harus duduk yang rapi, duduk yang tenang, telinganya dipasang. Oke? Sudah siap adik-adik? Oke, kalau begitu kita hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Fir'aun. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Fir'aun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Fir'aun. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Fir'aun, "Hari ini ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Demikianlah pula terjadi." Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau." Yusuf menyahut Fir'aun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Ke-7 ekor lembu yang baik itu dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk, demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun, dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Demikianlah, segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini." Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf,
oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu. Tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, raja Mesir itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Adik-adik, tadi kan adik-adik sudah melihat cerita atau sudah menonton cerita tentang Firaun dan Yusuf. Di dalam video tadi itu kan Firaun bermimpi ya adik-adik ya. Kira-kira Firaun mimpinya berapa kali ya? Ada berapa kali ya? Ada dua. Kira-kira mimpi pertamanya Firaun apa ya? Ada 7 ekor lembu atau sapi yang baik. Lalu ada 7 ekor lembu atau sapi yang buruk. Lalu mimpi Firaun yang kedua apa ya adik-adik? Ada 7 bulir yang baik. Lalu ada 7 butir bulir yang buruk. Kira-kira makna dari 2 mimpi Firaun ini apa ya? Artinya apa ya? Arti dari 2 mimpi Firaun itu memiliki arti yang sama loh adik-adik. Artinya itu adalah 7 tahun kemakmuran dan 7 tahun kelaparan. Nah, dari situ Yusuf diberikan tugas oleh Firaun. Tapi adik-adik, Firaun memberikan Yusuf tugas itu bukanlah tugas yang gampang. Itu adalah tugas yang berat. Tetapi Tuhanlah yang mengatur dan membina hidupnya. Dan apa yang dibuat oleh Tuhan adalah baik. Adanya firman Tuhan mengajarkan adik-adik untuk menjadi anak sekolah minggu yang baik dan dapat merencanakan masa depan dari sekarang adik-adik. Merencanakan masa depan dari sekarang gimana kak caranya? Coba kita lihat caranya gimana ya. Caranya itu ada adik-adik bisa dengan cara rajin belajar. Lalu adik-adik juga bisa dengan cara mengembangkan talenta adik-adik. Contohnya, jika adik-adik suka menyanyi, adik-adik suka menggambar atau melukis, adik-adik suka bermain musik, adik-adik bisa mengembangkannya secara perlahan. Nah, lalu apa lagi ya? Oh iya, adik-adik harus rajin berbagi. Contohnya, jika adik-adik pintar di dalam bidang mata pelajaran matematika, jika teman-teman ada yang tidak mengerti, apakah adik-adik akan membiarkannya atau adik-adik akan membantunya?
adik-adik harus membantunya agar dia dapat mengerti pelajaran matematika. Tapi adik-adik, dari semua yang tadi kakak sebutkan, ada satu lagi nih adik-adik, hal yang paling penting dan paling utama. Ada yang tahu nggak apa? Yaitu adik-adik tidak boleh lupa sama Tuhan. Adik-adik tidak boleh lupa untuk selalu berdoa pada Tuhan agar semua apa yang adik-adik inginkan, apa yang adik-adik ciptakan, apa yang adik-adik ingin lakukan untuk ke depannya dapat diberkati dan dilancarkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, firman Kakak Tere sudah selesai. Kita mau lanjut ke aktivitas. Tapi sebelum lanjut ke aktivitas, kita mau bersatu di dalam doa. Yuk, kita lipat tangan kita tutup mata kita tundukkan kepala kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pada hari ini Tuhan Yesus masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekiranya kami bisa menjadi anak yang baik. Tuhan, sebentar lagi kami ingin laksanakan aktivitas kami. Tuhan yang berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, untuk aktivitasnya sendiri sama seperti yang sudah kakak kirim di grup WhatsApp kelas 1 dan 2, yaitu adalah mewarnai. Aktivitasnya adalah mewarnai seorang Yusuf. Nah, untuk aktivitasnya sendiri, nanti adik-adik jangan lupa untuk minta tolong pada mama atau minta bantuan pada mama atau papa untuk memfotokan adik-adik bersama hasil mewarnai adik-adik. Lalu dikirimkan ke grup WhatsApp kelas 1 dan 2. Oke adik-adik, sampai bertemu lagi. Dadah, selamat hari Minggu. Udah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Tere. Jangan lupa aktivitasnya dikerjain ya adik-adik. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sekaligus menutup ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kakak mau ngajak adik-adik untuk bernyanyi lagu Tamaku na Mehmet. Oh iya, nanti persembahannya jangan lupa dikirimkan ke rekening yang ada di layar ini ya, atau bisa juga scan barcode. Musik Katir.
tutup ibadah kita dengan bersatu di dalam doa. Semuanya lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Tuhan menyertai kami di sepanjang ibadah sekolah minggu kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami. Kiranya Tuhan tetap menjagai kami. Sebelumnya juga kami mohon ampun untuk setiap kesalahan yang kami perbuat, agar kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.